Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Wasalna ila al-mawdu' al-jahiliyah wal fisq wad dalal war riddah. Amsi wasalna fil mawdu' al-jahiliyah. Kemarin kita sudah membahas tentang al-jahiliyah. Sekarang kita membahas al-fisqu. Ya, al-fisqu di halaman 25. Sudah buka halaman 25. Al-fisqu lughatan al-khuruj. Kefasikan itu secara bahasa adalah keluar. Al-khuruj artinya keluar. Wal muradu bihi syar'an, dan yang dimaksudkan secara syara' ataupun secara syar'i, secara syariat, al-khuruj an ta'atillah wa huwa yasmil khuruj al-kulli. Yang dimaksudkan secara syara' ini adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah masuk kefasikan. Keluar dari agama. Fayuqalu lil kafir, dan dikatakan untuk orang-orang kafir fasik. Orang kafir itu maka dikatakan juga fasik, yaitu wal khuruj al juz'i fayuqalu lil mu'min, ya, al murtakib li kabirah min kabairidz dzunub. Dan sedangkan untuk orang-orang yang muslim, ya, keluarnya sebagian, juz itu sebagian, ya, maka dikatakan untuk orang yang beriman ataupun untuk orang-orang mukmin, mereka adalah pelaku kejahatan yang besar, al-murtakib li kabirah, kejahatan yang besar, dari kabairidz dzunub, dari dosa-dosa yang besar. Maksudnya seperti ini ya kawan. Untuk orang-orang kafir, ketika mereka dikatakan fasik, karena mereka itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada al-asnam, patung-patung berhala-berhala. Nah, sedangkan bagi seorang yang Islam, seorang muslim, mereka juga dikatakan fasik karena mereka itu berbuat maksiat, berbuat kejahatan seperti membunuh, berzina, mencuri, riba, minum khamar dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak sampai kepada kefasikannya orang-orang kafir. Dalam artian apa? Fasiknya orang-orang kafir adalah keluar dari agama Islam, ya, karena mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fasiknya orang mukmin, orang-orang yang Islam, ya, mereka hanya berbuat kejahatan tapi tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia. Al-fisqu qisman. Ya, kefasikan itu ada dua macam. Yang pertama, fisqu yanqilu 'anil millah wa huwa kafir. Ini dia. Kefasikan
yang ada pada agama seperti orang kafir. Ya, mereka beribadah kepada Yesus, beribadah kepada patung Buddha dan lain sebagainya. Fa yusamma al-kafir fasiqan, maka dikatakanlah seorang kafir itu adalah orang yang fasik juga. Wa qad dzukirallahu iblis, sama seperti dikatakan ya dari Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah mengatakan kepada iblis, faqala fa fasaqa an amri rabbih. Ya, seperti iblis itu termasuk dia adalah makhluk yang fasik, kafir, karena dia telah ya kafir terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kana dzalikal fisqu min kufran, maka itulah dimaksudkan fasik karena dia itu kufur ataupun kafir. Wa qala ta'ala wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar, dan Allah mengatakan dalam firman-Nya, sedangkan orang-orang yang berbuat fasik maka mereka tempatnya adalah neraka. Dan ala dzalika qauluhu kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Nah, itu sama juga ya dalilnya ya. Wa yasammal 'asi minal muslimin fasiqan, dan yang kedua fasik itu bukan fasik yang pertama, dan fasik yang kedua ya seperti dikatakan kepada orang-orang yang pelaku maksiat dari orang-orang muslim, maka dia juga dikatakan fasik, orang yang berbuat fasik ya. Tapi dia tidak sampai orang yang fasiknya itu seperti orang-orang kafir. Paham kan? Seperti berzina. Dia yakin zina itu dosa, tapi kayak mana lagi lah Pak, nggak tahan lagi, udah di ujung kebelat. Ya, darurat lah. Kalau di kamar mandi dikeluarkan terus nanti nggak enak rasanya. Kalau ini kan ada nikmat-nikmat sedikit kayak mana gitu. Bahaya. Maka dia pelaku dosa besar. Sama seperti orang minum khamar. Orang minum khamar 1 jerigen misalkan, minum tua 1 jerigen, sama orang minum cuma ngicip di lidah gitu aja, sama nggak dosanya? Sama. Orang merokok 5 slot sekali ngerokok misalkan, mau hebat kali kan. Sama orang merokok 1 batang, sama nggak dosanya? Sama. Nah, itulah dia. Maka mereka adalah fasiknya karena berlaku maksiat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina ya'murunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Maka orang-orang yang yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik melakukan zina ya, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka darahlah mereka, cambuklah mereka ya 80 kali cambukan. Jadi kita nggak boleh sembarangan mengatakan orang berzina, nggak ada bukti ya. Misalkan ada orang boncengan gitu, boncengan tengah malam, gelap-gelapan, terus kita tuduh, zina kalian kan, datang kita, didatangkan orang satu kamar, orang ini zina, baru dikatakan sama kepala desanya, kau bodoh kali tuh, orang tuh abang adik kok kayak mana mau zina. Nah, jadi orang yang menuduh orang zina ini adalah hukumannya 80 cambukan. Makanya jangan sembarangan. Kalau kita nggak ada bukti, jangan nuduh sembarangan orang. Type itu adalah fasik yang kedua. Type tsalits, pembahasan kita selanjutnya adalah ad-dhalal. Ad-dhalal bimakna al-udul 'anit tariq al-mustaqim wa huwa diddul hidayah.
Wa qala ta'ala man ihtada fa innama yahdi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Kalau secara bahasa dhalal ini adalah sesat. Dhalal adalah sesat. Dalam artinya adalah al-udul, berpaling, anit tariq, dari jalan yang al-mustaqim, yang lurus. Udah ada jalan yang lurus, dia belok. Cari tahu jalan dari mana. Itu maksudnya. Bahwa diddul hidayah, dan ini adalah lawan kata dari hidayah, petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka barang siapa yang berbuat dengan petunjuk Allah, maka sungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sungguhnya ia telah tersesat dari dirinya sendiri. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala itu berikan yang terbaik bagi kita. Udah ada yang bagus, milih yang enggak bagus. Terkadang gitu. Kita bukannya rasa apa ya? Terkadang nanti kalau antum sudah seperti zaman lah, tiap zaman. Seperti handphone. Handphone tuh pasti tiap bulan tuh ada aja yang baru. Udah dapat handphone yang paling tinggi tipenya, bulan depan ada yang lebih tinggi lagi, lebih murah lagi. Zaman seperti itu. Syukuri aja apa yang ada, nggak usah memaksakan diri. Makanya kita harus hidup di dalam levelnya. Antum bakal berkeluarga nanti ya, Fan, ya. Kalau antum pun masih lajang, sudah memiliki pekerjaan, hiduplah pada level antum. Level artinya apa? Hiduplah pada budget gaji antum. Antum gaji 2 juta. Ya punya kereta misalkan Vario, ya udah Vario aja, enggak usah maksa mau punya apalah Ninja H2 karbon. Enggak usah maksa. Atau pengennya ZX 25R. Jangan. Terlalu memaksa, kredit pula lagi itu. Udah kredit pula, gengsinya nauzubillah. Mau pengennya minyaknya Pertamax turbo. Wah, bangkrut lah. Ya. Jangan terlalu memaksa. Bisa jadi sesat ujung-ujungnya. Makanya begitu juga ketika antum menuntut ilmu, sudah diberikan pelajaran yang bagus sama ustadznya, jangan menyimpang. Ya, udah menyimpang menyamping pula lagi. Makanya hiduplah sesuai dengan yang diarahkan. Ya, terkadang orang tua antum kan seperti itu. Oh, maunya sekolah sini. Itu karena apa? Karena orang tua antum itu ngasih yang bagus. Karena orang tua antum pun istilahnya dari dulu nyesal, nggak bisa belajar agama, mau belajar agama sudah tua, nggak nangkep pula. Paling tidak antum itu bisa lah belajar agama. Kan seperti itu. Taib. Halaman 27 buka ad-dhalal yatluqu ala iddatin ma'an. Sedangkan kesesatan itu dinisbatkan kepada beberapa makna. Al-awwal fataratun yatluqu 'alal kufri. Terkadang diartikan dhalal itu, terkadang diartikan adalah kekufuran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Maka barang siapa yang telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan pada kitabnya dan rasulnya dan hari akhir, maka dia telah sesat yang jauh. Sesat yang sangat sesat, yang paling jauh. Enggak mau percaya terhadap Al-Qur'an, enggak mau percaya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kufur jadinya. Dia pun sesat. Nah, itulah. Kemudian ats-tsani wa taratun yatluqu 'alal syirk.
Qala ta'ala wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan juga ya dapat diartikan sebagai orang yang pelaku syirik, musyrik. Allah mengatakan, maka barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah sesat selama-lamanya. Sesat yang paling jauh. Orang percaya sama peramal, orang yang percaya sama dukun, tuh ngeri kali itu. Ya sesat. Mau berobat kayak mana lagi lah Ustaz? Biayanya kurang. Jadi antum berobat mana? Orang pintar, bahasanya orang pintar. Ini jangan percaya. Ya. Kemudian asalis wa taratun yatluqu 'alal mukhalifah allati hiya dunal kufr kama qala al firaqu ad-dalah ay al mukhalifah, dan juga dapat diartikan sebagai orang yang menentang mukhalifah. Menentang, tetapi dia di bawah kekufuran. Mereka dia tidak kufur, cuma hanya menentang. Sama seperti ada banyaknya firqah-firqah di dalam Islam ini tadi. Mereka menganggap benar ajarannya mereka. Seperti firqah apa? Sufiyah. Mereka mengatakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, katakan apa? Fawailul lil musallin. Udahlah enggak usah salat. Sesat enggak mereka tuh katakan. Pemahaman orang-orang Sufiyah seperti itu. Mereka enggak salat dengan dalil apa? Fawailul musallin. Orang salat itu celaka, orang-orang salat. Ngapain salat? Bahaya enggak? Bahaya. Dengan pemahaman apa? Sepotong ayat, udah ini pahami fawailul lil musallin aja doang. Ini salah. Ada yang mengatakan untuk apa sholat? Dia masih suka bohong kok. Gimana itu? Untuk apa sholat? Dia masih suka pacaran? Gak boleh. Masalah kemaksiatan dia itu bukan urusan kita. Yang penting dia itu beribadah, kan seperti itu. Apalagi yang orang Sufiyah itu tadi, ya dengan kalimat fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Padahal ada di dalam selanjutnya kalimat apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Ya, kalau dia sholatnya asal-asalan celaka. Cuman kalau orang yang sholatnya khusyuk, tumanina, sesuai dengan anjuran Nabi SAW, kemudian dia ikhlas sholatnya, maka insya Allah sholatnya akan diterima. Itu maksudnya. Orang yang suka ngajak debat pun juga dikasih tahu yang benar, dia suka menyalah. Maka ini juga termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian selanjutnya, ar-rabi' wa taratun yatluq 'anil khata', dan terkadang dikaitkan seperti orang yang melakukan kesalahan, sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam, qala fa'altuha idan wa ana minad dhalin. Ya, aku telah melakukannya sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf. Ya. Orang yang melakukan kesalahan pun termasuk orang yang sesat. Dalam artian apa? Ya. Dia salah menggunakan dalil. Gitu. Menempatkan dalil itu bukan pada tempatnya. Ya. Mau doa makan yang dibacanya doa masuk kamar mandi. Bahaya itu. Doa kamar mandi diucapkan doa makan. Sesat jadinya. Salah. Ya, nggak bisa seperti itu. Kemudian al-khamis wa taratunya tuluk anil nisyan, dan juga bisa dinisbatkan kepada lupa. Wa minhu qaulu ta'ala an tadilla ihdahuma fatudzakkir ihdahuma al-ukhra. Maka jikalau seseorang sebagiannya lupa, maka sebagian lagi harus mengingatkannya.
lupa, termasuk dalam kesesatan. Tapi enggak separah orang yang berbuat syirik dan orang yang kufur. Kemudian as-sadis yang terakhir, wa yatluqu ad-dhalal 'anid diya wal ghaibah. Wa minhu dhalah al-ibl. Adapun kesesatan juga dinisbatkan kepada hilang, ya. Sama seperti orang yang kehilangan untanya, hilang barangnya. Nah, tapi tidak separah orang yang sesat pada di dalam kesyirikan ataupun kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya, nah ini nanti antum tanggal 20 ini nanti kan ujian ya, MIT, PTS ya. Ujiannya online apa offline ini? Nggak tahu juga ya. Sama lah, Ustaz pun kurang tahu juga. Jadi pembahasan antum tuh nanti sampai bab ar-riddah ya. Permasalahan ar-riddah. Ini kita harus selesaikan ini. Dari pembahasan kita di halaman yang 5 yang pertama itu al-inhiraf fi hayatil basyariyah. Antum baca-baca, antum pahami ya. Itu secara garis besar yang penting-penting itu adalah pengertian. Secara bahasa, secara istilah, macam-macamnya itu insya Allah nanti keluar itu. Harus antum pahami. Seperti syirik, seperti nifak, antum harus paham itu ya pengertiannya dan macam-macamnya. Kemudian riddah wa aqsamuha wa ahkamuha. Riddah itu maksudnya adalah murtad, ya. Pembagiannya dan hukum-hukumnya. Ar-riddatu lughatan ar-ruju'. Riddah itu secara bahasa adalah kembali. Qala ta'ala wala tartaddu ala adbarikum. Maka janganlah sekali-kali kalian kembali kepada ataupun kembali atas belakang kalian. Maka jangan sekali-kali kalian kembali dari belakang. Maksudnya apa? Balik ke agama lagi, berpaling ke agama yang lain. Ai tarji'u, ya, atau yang disebutkan balik lagi kepada kesesatan. Wariddatu fi istilah al-fiqhi, dan riddah secara istilah fiqhi hiyal kufur ba'dal Islam. Dia kafir setelah Islam. Itu secara istilah ya. Kalau misalkan ada soal ma huwa riddah fi istilah, maka antum jawab itu dia. Hiyal kufur ba'da al-Islam. Qala ta'ala wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka barang siapa yang telah murtad ya dari agama, kemudian dia mati dalam keadaan kekafirannya, dia udah Islam masuk kafir, masuk Nasrani, kemudian mati dalam kekafirannya, maka batallah amal semuanya. Amal ibadah yang udah dilakukannya dalam Islam batal. Ya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, waduh kekal di neraka, hum fiha khalidun. Maka jangan sekali-kali ya kita mempermainkan agama. Makanya itu di tanah Karo itu udah biasa itu, ikhwan. Dia muslim, punya pacar Kristen, cantik pula,
Misalkan karyawan Indomaret misalkan kan cantik-cantik itu. Misalkan Kristen, yuk nikah ya bang, ayo. Tapi kayak mana ini? Aku ikut kau apa kau ikut aku? Mana yang enak aja lah dek. Yang penting kita berdua bersama. Wih. Ya udahlah, ikut agama kau aja. Ya udah yuk. Seperti itu. Anggap remeh. Murtad jadinya dia. Maka orang yang berbuat murtad batal amalnya. Udah capek-capek sholat, puasa, bahkan haji, pahala haji itu luar biasa. Kalau dia udah murtad, batal amalnya. Masuk neraka jadinya. Maka Nabi SAW katakan apa dalam sabdanya? Tunkahul mar'ah lil arba', ini harus antum tanamkan dalam diri antum ikhwan. Nikahilah wanita dari 4 perkara. Yang pertama li jamaliha, cantiknya. Antum harus ingat itu. Udahlah Ustaz, gak dapat yang cantik, yang jelek gak apa-apalah. Jangan gitu. Mindset antum harus antum ini, walaupun antum jelek, kalau bisa dapat yang cantik kan seperti itu. Walimaliha, dan hartanya. Ya, kalau ada yang kaya bagus. Cuman jarang ya dapat gadis itu kaya. Pasti yang kaya itu rata-rata apa? Janda. Ya. Tapi janda kan udah nggak enak saat udah banyak anak. Cari janda yang agak-agak perawan sikit dia. Ya. Janda yang agak-agak semi janda seperti itu. Ya. Wali nasabiha, dan nasabnya. Antum kalau nanti mau nikah ya kawan, antum lihat keturunannya, orang tuanya kayak mana ya, pergaulannya, agamanya bagus enggak, banyak anak enggak orang tuanya gitu. Oh 12 Ustaz anak, saudara-saudara kandung dia. Ya udah, banti terus, gaskan terus. Jangan kasih poin, jangan kasih celah untuk kawan-kawan antum yang lain. Nah, seperti itu. Walidiniha, dan agamanya. Maka kata Nabi SAW apa? Fadfar bidzatid din. Ya, maka kejarlah agamanya, taribat yadak, maka engkau akan selamat. Cantik tapi enggak kaya dia Ustaz. Tapi keturunannya bagus Ustaz. Dia kalau baca Quran, Masya Allah, damai hati anak jadinya. Mainkan terus, tancap gas terus. Nah, gitu dia. Tapi kalau dia tadi cuman Ustaz, ngaji pun masih alif-alif dia itu, payah kali. Musibah. Cantiknya kayak mana? Tapi cantiknya Masya Allah Ustaz, cantik kali. Ya, 9 cantiknya cantik kali. Luar biasa. Buang aja yang kayak gitu San. Buang aja itu yang kayak gitu ya Pak. Gak ada manfaatnya cantik pun, tapi kalau dia nantinya ujung-ujungnya gak bisa, gak ngerti agama, sholat pun gak ngerti, ya bahaya. Nah seperti itu dia. Maka kejarlah agamanya, kata Nabi SAW. Kemudian aqsamuha, pembagiannya. Ar-riddatu tahsilu birtikabi naqid min nawaqidul Islam, wa nawaqidul Islam katsirah tarji'u ila arba'ati aqsam hiya. Maka murtad ini, riddah ini, ya, akan sampai kepada pembatal-pembatal dari pembatal-pembatal Islam. Maka ya, pembatal-pembatal Islam ini sangat banyak sekali. Ya, di antaranya ada 4 perkara ini. Yang pertama, al-awwal ar-riddatu bil qaul. Kemurtadan, riddah dengan ucapan. Ini bahaya ya, kawan.
kasabillahi ta'ala aw rasulihi sallallahu alaihi wasallam aw malaikatihi aw ahadu min rusulihi aw iddia ilmul ghaib aw iddia an-nabuwah aw tasdiq min yad'iha aw du'a ghairullah aw al-isti'anah bihi fima la yaqdiru alaihi illallah aw al-isti'adah bihi fi dhalik. Ini hati-hati. Riddah di dalam pengucapan, seperti orang yang mengejek Allah Subhanahu wa taala atau mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengejek malaikatnya. Dosa besar dan bisa keluar dari agama ya. Misalkan dia katakan, ini Allah ini nggak adil, rezekiku sama rezeki orang yang kaya itu kok kayak gini sih, kayak mana ini Allah ini nggak adil. Ini bisa jadi kemurtadan di dalamnya. Atau mengakui adanya ilmu gaib, dia jampa-jampi bisa. Ruqyah, tapi ruqyahnya itu bisa kayak ilmu kanuragan misalnya. Nah, ini bahaya. Bisa jadi murtad di dalam itu tersebut. Atau dia ngaku sebagai seorang nabi. Bahaya ini ya kawan. Dia cerita sama kalian, "Iya, aku tadi berjumpa sama Allah lah. Kayaknya aku nabi nih." Nggak boleh. Haram hukumnya. Atau orang yang mempercaya orang yang lain setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada akan nabi lagi. Ini pun sesat juga. Yang murtad juga orang seperti ini. Atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepadanya. Berdoa sama pohon. Wahai pohon, misalkan aku lagi seret rezeki nih, kasihlah aku uang 2 juta aja. Ya, dosa. Jadi bahaya. Ya, riddah secara ucapan ini tadi bisa membuat seorang kaum muslimin murtad, keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua adalah riddah bil fi'li. Ya, riddah secara perbuatan, kasujud lis-sanam wasyajar wal hajar wal qubur, seperti orang yang sujud langsung kepada patung. Dia melaksanakan salat di gereja misalkan. Wah, kufur langsung. Ya, murtad dia langsung. Atau dia bawa jimat ke masjid. Ya, sujud dia dengan dihadirkan jimatnya. Ini pun murtad. Wa ilqal mushaf fil mawatin, ataupun orang yang membuang mushaf di tempat-tempat yang kotor. Nggak boleh ya kawan. Al-Quran itu harus kita ihtiram, kita muliakan dengan membacanya. Ini terkadang ada orang Al-Quran itu main melempar buang aja. Ini nggak boleh. Dia bisa keluar dari Islam. Kemudian as-salis ar-riddatu bil i'tiqad. Ya, riddah secara keyakinan. Kepercayaan seperti percaya adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau percaya bahwa zina, khamar dan riba itu halal. Ini nggak boleh. Ustaz, zina itu nggak apa-apa lah, sekali-kali aja. Kan cuma sekali celup aja. Dosa. Dia katakan seperti itu. Atau udah nggak apa-apa, minum khamar itu cuma setetes kok. Kan nggak mabuk. Tetap dosa. Minum khamar 1 drum ataupun 1 tetes sama dosanya ya kawan. Ya. Alah, yang anak curi kan cuman pulpen buku, Ustaz. Dosa juga. Walaupun tidak sampai nisbat kepada potong tangan. Tetap dosa. Itu secara fi'al ya. Secara i'tiqad ya.
Ya, secara keyakinan dia meyakini yang haram itu kalau dilakukan sikit-sikit boleh, nggak boleh ini haram hukumnya. Kemudian ar-rabi ar-riddatu bisyak fi syai'in mimma sabaq. Kemudian riddah, ragu terhadap apa yang ada pada Al-Qur'anul Karim. Ragu terhadap Islam, ragu terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW, ini murtad. Ya, nggak boleh. Baik, kemudian wa ahkamuha allati tatarattaba 'alaiha ba'da subutiha. Hukum-hukum yang terjadi pada riddah ini tadi, konsekuensi hukum setelah terjadinya riddah. Al-awwal, yang pertama, istitabatul murtad fa in taba wa raja'a al-islam fi khilal salasa ayyam qabla minhu dzalika wa tarak. Yang bersangkutan apabila dia telah murtad diminta untuk bertobat, harus bertobat ya. Dalam artian apa? Kalau misalkan seseorang sudah murtad, keluar dari agama Islam, kemudian ketika itu dia menyesal, udah masuk Islam lagi, udah jangan murtad lagi. Kalau dia murtad maka nggak ada maaf baginya. Ya, ini sama dengan dia mengolok-olok agama, mempermainkan agama ya. Sama misalkan dia nggak percaya ada kenabian Nabi Muhammad SAW, segera bertobat. Ya. Dan jika dia bertobat, fa in taba wa raja'a al-Islam, dan kembali kepada Islam, fi khilafi salasah ayyam qabla minhu dzalika wa tarak. Ya, jikalau dia bertaubat dan kembali kepada Islam dalam masa 3 hari, maka taubatnya insyaallah diterima. Kemudian atsani idza aba an yatuba wajaba qatluhu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluhu. Nah, ini hati-hati ikhwan. Secara hukum, apabila dia tidak mau bertaubat, orang yang sudah murtad ya, maka wajib dibunuh. Berdasarkan Nabi SAW katakan, man baddala dinahu faqtuluhu, maka barang siapa yang menggantikan agama ataupun murtad, maka bunuhlah dia. Tapi ini secara syariah, makanya di kalangan Arab itu kalau ada orang yang murtad langsung dibunuh. Kalau di Indonesia gimana Ustaz? Nah, itu kembali kepada hukum yang ada pada Indonesia. Jangan main hakim. Saudara Ustaz murtad dia, bunuh aja yuk. Jangan, nggak boleh. Ini kawanan ini satu kelas ini, tadi ada buang Al-Quran dari tong sampah, anak pukul dia Ustaz, syukur nggak anak bunuh? Jangan main hakim sendiri. Proses hukuman itu ada pada sebuah negeri ya, dan proses hukum itu harus ada hakimnya. Nggak boleh kita main hakim sendiri. Ya, seperti maling, ketahuan ketangkap, banyak orang yang digebuki dia, itu kasihan sebetulnya ikhwan. Kasihan sekali. Ya, kayak mana Ustaz geram Ustaz lama nggak mukul anak orang kan itu. Pukul lah sekali. Nggak boleh. Memang terkadang seperti itu kan. Kasihannya kenapa? Orang maling yang ringan-ringan, maling ayam, maling apa namanya? Dandang, jemuran, ketahuan dipukuli. Lah yang maling uang rakyat ini
dengan bangganya jalan santai. Ya. Sambil gini pula tuh. Yang makan uang rakyat gini pada kamera. Bangga. Gak ada dipukuli sama polisi. Malah masuk penjara yang enak. Pak silakan masuk Pak ke ruangan ini Pak. Penjaranya, ruangannya ada kulkas, tempat tidurnya enak. Ah, luar biasa. Bentar ya, kawan ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngajar. Ini ngantar lauk siapa? Dan nanti lah. Taib. As-salis yamna'u minat tasarruf fi malihi fi muddatin istitabatahu fa in aslam fahuwa lahu. Dilarang membelanjakan hartanya di saat dia dalam masa diminta untuk bertobat. Kemudian ar-rabi' inqita'ut tawarat bainahu wa baina aqaribahu fala yarithuhum wa la yurathunahu. Terputusnya warisan, enggak dapat warisannya kalau dia udah murtad, maka hak warisannya tidak ada. Kemudian idza mata aw qatala ala riddatihi fa innahu la yaghsilu wa la yusalli alaihi wa la yudfinu fi maqaribil muslimin. Kalau dia mati dalam keadaan murtad, maka jangan disolatkan, jangan dikafani, kuburkan di tempat yang lain, jangan kuburan kaum muslimin. Ya, jadi kalau ada orang murtad, nggak boleh dia dikuburkan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi ringkas cerita seperti itu, kawan ya. Ujian antum nanti